Baik, berikut adalah presentasi dari tugas kelima mata kuliah Big Data Magister Manajemen UNP dengan topik pembahasan yaitu model klasifikasi. Nah, dalam mesin pencarian atau machine learning ini dapat kita coba pelajari dalam 3 hal. Yang pertama yaitu supervised learning, kemudian unsupervised learning, kemudian reinforcement learning. Jadi yang pertama ini adalah pembelajaran yang diawasi, yaitu mempelajari fungsi untuk membuat prediksi label yang ditentukan berdasarkan data input. Ini bisa berupa mengklasifikasikan data ke dalam kategori atau memperkirakan hasil. Nah, kemudian ada unsupervised learning, yaitu mengungkapkan pola dasar dalam kumpulan data yang tidak disajikan secara eksplisit, yang dapat menemukan kesamaan titik data atau mengungkap hubungan variabel yang tersembunyi. Dan yang kemudian reinforcement learning, yaitu jenis lain dari pembelajaran mesin di mana agen belajar untuk mengambil tindakan berdasarkan interaksinya dengan lingkungan dengan tujuan untuk memaksimalkan imbalan. Hal ini paling mirip dengan proses belajar manusia, mengikuti pendekatan coba-coba. Oke, kita lanjut ke classification versus regression. Nah, dalam dapat dikategorikan lebih lanjut ke dalam algoritma 2 ini, yaitu model klasifikasi dan model regresi. Nah, model klasifikasi ini lebih pada mengidentifikasi kategori mana yang dimiliki oleh suatu objek, sedangkan model regresi memprediksi keluaran yang berkelanjutan. Oke, ada 6 machine learning, algoritma machine learning dari klasifikasi ini yang paling sering digunakan. Yang pertama yaitu logistic regression atau regresi logistik, kemudian decision tree atau pohon keputusan, kemudian ada random forest atau hutan acak, kemudian support vector machine, dan kemudian Canary Snackboard, dan yang terakhir adalah naive Bayes. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu logistic regression. Nah, regresi logistik ini ada gambarnya yang bisa kita simak dan kita pahami bahwasanya regresi logistik ini menggunakan fungsi sigmoid untuk mengembalikan probabilitas label. Nah, ini banyak digunakan ketika masalah klasifikasi binar, benar atau salah, kemudian menang atau kalah, positif atau negatif. Nah, ini menggunakan logistic regression. Kemudian yang kedua yaitu decision tree, yaitu pohon keputusan. Nah, pohon keputusan ini membangun cabang pohon dalam pendekatan hierarki, dan setiap cabang dapat dianggap sebagai pernyataan if else. Cabang-cabang berkembang dengan mempartisi dataset menjadi subset berdasarkan fitur yang paling penting. Klasifikasi akhir terjadi pada daun dari pohon keputusan. Nah, ini ada turunan gambarnya yang bisa kita lihat. Ini dari decision tree. Nah, kemudian ada pengembangan dari decision tree ini yaitu random forest. Nah, random forest ini seperti namanya, yaitu hutan acak adalah kumpulan pohon keputusan atau jenis umum dari metode yang mengumpulkan hasil dari beberapa prediktor. Hutan acak atau random forest ini juga menggunakan teknik bagging yang memungkinkan setiap pohon dilatih pada pengambilan sampel acak dari dataset asli dan mengambil suara mayoritas dari pohon. Dibandingkan dengan pohon keputusan, random forest ini memiliki generalisasi yang lebih baik, tetapi kelemahannya adalah kurang dapat untuk diinterpretasikan karena
lebih banyak lapisan yang ditambahkan ke dalam modelnya. Nah, ini yang ketiga, yaitu random forest. Kemudian yang keempat adalah support vector machine atau SVC. Nah, support vector machine ini atau dukungan mesin vektor yaitu menemukan cara terbaik untuk mengklasifikasikan data berdasarkan posisi dalam kaitannya dengan perbatasan antara kelas positif dan kelas negatif. Batas ini dikenal sebagai hyperplane yang memaksimalkan jarak antara titik data dari kelas yang berbeda. Mirip dengan pohon keputusan dan hutan acak, mesin vektor dukungan dapat atau support vector machine ini dapat digunakan dalam klasifikasi dan regresi. SVC pengklasifikasi vektor dukungan adalah untuk masalah klasifikasi. Ini yang keempat, yaitu support vector machine. Nah, kemudian yang kelima itu k-nearest neighbor. Nah, KNN ini mewakili setiap titik dalam ruang dimensi. Nah, ini ada titik-titik dalam grafik ini, kita lihat yang didefinisikan oleh n fitur dan menghitung jarak antara satu titik ke titik lain, kemudian menetapkan label data yang tidak teramati berdasarkan label titik data terdekat yang diamati. Nah, KNN juga dapat digunakan untuk membangun sistem rekomendasi. Oke, kita lanjut yang terakhir, yaitu naive Bayes. Nah, naive Bayes ini didasarkan pada teorem Bayes. Teorema Bayes yaitu sebuah pendekatan untuk menghitung probabilitas bersyarat berdasarkan pengetahuan sebelumnya dan asumsi naif bahwa setiap fitur independen satu sama lain. Keuntungan terbesar di naive Bayes adalah bahwa sementara kebanyakan algoritma berdasarkan pembelajaran mesin learning itu bergantung pada sejumlah besar data pelatihan, kinerjanya relatif baik bahkan ketika ukuran data pelatihan kecil. Nah, naive Bayes, Gaussian naive Bayes adalah jenis pengklasifikasian naive Bayes yang mengikuti distribusi normal. Nah, kita lanjut, yaitu model evaluation atau model evaluation model. Nah, metode evaluasi yang umum digunakan untuk model klasifikasi yang pertama yaitu akurasi, yang kedua ROC dan AUC, dan yang ketiga adalah conversion metric. Nah, kita lanjut yang pertama yaitu akurasi. Akurasi adalah indikator kinerja model yang paling mudah. Ini mengukur persentase prediksi yang akurat. Nah, ini rumusnya akurasi sama dengan true positif plus true negatif dibagi true positif plus false positif plus false negatif plus false negatif atau positif palsu. Nah, kemudian kita lanjut yaitu RUC dan AUC. Nah, RUC dan AUC ini adalah plot tingkat positif benar terhadap tingkat positif palsu. Ini ada gambarnya, bisa kita lihat. Nih, pada berbagai ambang klasifikasi. Nah, AUC adalah area di bawah, nih area di bawah kurva ROC atau OC yang lebih tinggi menunjukkan kinerja model yang lebih baik. Nah, model 1 ini. Oke, yang ketiga ini yaitu confusion metric. Nah, confusion metric ini menunjukkan nilai aktual versus nilai prediksi dan meringkas nilai negatif benar, positif palsu, negatif palsu dan positif benar dalam format metrik. Nah, ini adalah slide terakhir, dan dari penjelasan ini maka berdasarkan metode evaluasi yang disampaikan di dalam presentasi ini, maka random forest dan naive Bayes memiliki performa terbaik, sedangkan KNN kurang baik. Nah, namun bukan berarti bahwa hutan acak atau KNN adalah algoritma yang unggul. Kami hanya mengatakan bahwa mereka lebih cocok untuk dataset ini, di mana ukuran relatif lebih kecil dan data titik pada skala yang sama. Nah, setiap algoritma pada dasarnya memiliki preferensinya masing-masing.
dan memerlukan teknik pengolahan data dan rekayasa fitur yang berbeda. Misalkan, KNN sensitif terhadap fitur pada skala perbedaan dan multikulineritas mempengaruhi hasil regresi logistik. Nah, memahami karakteristik masing-masing memungkinkan kita untuk menyeimbangkan trade-off dan memilih model yang sesuai dengan dataset yang kita miliki. Baik, demikian presentasinya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.